Oke, semangat pagi, salam akustik teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di acara Accurate. Ini kita akan membahas material dari Accurate, terutama untuk soundproofingnya. Sebelumnya, kemarin-kemarin kita sudah cerita banyak ya untuk building akustik secara umumnya. Nah, sekarang bulan ini kita akan menjelaskan materialnya, ya, mulai dari densitasnya, ukuran STC-nya, sehingga teman-teman akan tahu produk-produk dari Accurate. Ya, masih dengan saya, Arif Yudhistira, yang akan temani Anda semuanya sampai 1 jam ke depan. Dan tidak asing lagi, saya ditemani oleh partner saya. Ya, apa kabar, Vanessa? Baik Pak, Bapak apa kabar? Baik, baik juga. Oke, ya. Jadi kita mulai dari sekarang untuk membahas materialnya. Ya, jadi hari ini akan kita bahas adalah mengenai soundproofingnya. Oke, silakan Vanessa. Apa yang mau kita bahas hari ini? Ini kayak kita demo masakan ya? Iya, masakan, tapi masakan di peredam Pak. Masakan di peredam, Nah, oke. bahan-bahan di peredam. Nah, seperti yang Pak Arif bilang tadi, kita akan membahas tentang soundproofing. Nah, sebenarnya apa sih soundproofing itu? Soundproofing itu adalah material yang untuk ngeblocking suara atau isolasi suara. Oke. Jadi, material yang dapat mengurangi suara dari dalam ruangan, Ya, hingga suara tidak keluar ruangan. Gitu juga suara dari luar tidak masuk ke dalam gitu ya. sih Dua-duanya Pak. ya, berarti dari Benar. dalam nggak boleh keluar, dari luar nggak bisa ke dalam juga ya. Oke. Nah, problem-problem yang butuh soundproofing ini adalah misalnya kayak kebisingan lalu lintas, kemudian juga kebisingan dari suara hujan, itu bisa juga Ya. mengganggu. Terus juga kebisingan dari suara percakapan, misalnya nih kita lagi di ruangan belajar atau Ya. di kelas nih Pak, misalnya kalau ada di luar, ada misalnya keluar main gitu kan, terus pasti mengganggu ruang kelas yang lagi masih berfungsi. Iya. Nah, itu pakai material soundproofing gunanya. Oke. Kemudian juga bisa untuk studio musik. Nah, biasanya kan kita main musik, terus pasti kalau tidak pakai soundproofing pasti kayak tetangga kita merasa terganggu Oke. gitu. Iya. Kemudian juga kayak Home theater ya. Benar, home theater, pokoknya segala sesuatu yang butuh kekedapan di ruangannya gitu sih Pak. Seperti yang kita tahu kan, kebisingan tuh pun juga akan menyebabkan berbagai dampak bagi kehidupan kita juga kan Pak gitu. Salah satunya juga bisa kayak hilangnya pendengaran kita, tidur tidak nyaman juga kalau misalnya kita tinggal di kota-kota besar di perkotaan gitu besar, kan. ya. Begitulah pentingnya soundproofing gitu. Nah, kali ini tuh kita akan kayak membandingkan daya redam material insulasi dari Accurate dengan material yang ada di pasaran Indonesia saat ini, yang sering dipakai ya? orang Indonesia saat ini gitu. Apa sih bedanya? Terus juga bagaimana sih perbedaan daya redamnya? Perbandingan daya redam tersebut dengan ini namanya box demo kalau di Accurate sendiri Pak. Box demo nanti kita kasih sumber suara. Kita di sini pakai pink noise. Nah, kenapa kita pakai pink noise? Biasanya tuh pink noise tuh rata-rata itu stabil itunya di frekuensinya suaranya, sehingga nanti dan hampir sama, kata orang itu hampir sama kebisingan lalu lintas bisingannya itu gitu, sehingga tidak susah untuk membandingkan daya redamnya kalau frekuensinya sama. Oke, mulai dari kompetitor dulu atau produk kita dulu nih? Biasanya kita kompetitor dulu. Oke. Yang ada di sini ada Glasswool ya. Ada Glasswool, ada Rockwool. Ngomongin dulu mungkin kayak kelebihan dan kekurangan secara fisik material. Nah, kalau di sini kita ada yang namanya Rockwool nih. Ini namanya Rockwool. Ini kita Rockwool yang 5, ini yang 2,5 cm atau 3 cm nih. Ini yang 5 cm nih Pak, yang biasa digunain. Yang paling tebal ya. Nah, ini density-nya sekitar 100 atau 80 deh, 80 kg per meter kubik. Oh, ini 60. Iya, sekitar 60. Bedanya ini ketebalan doang. Ini Rockwool yang biasa ada di pasaran Indonesia, yang biasa dipakai orang-orang. Nah, kemudian kita ada yang namanya Greenwool. Kalau Rockwool tadi gatal kan Pak, kalau pegang gatal kan, dan cepat rontok. Nah, ini ada namanya Greenwool. Greenwool sebenarnya lebih aman sih bagi kesehatan, dia nggak gatal dan nggak cepat rontok. Cuman karena dia terlalu berpori, dia untuk daya blockingnya itu sangat kurang, sangat jelek banget sih Pak. Nanti kita akan buktikan di box demo kita. Jadi ini agak nggak terlalu gatal ya? Nggak terlalu gatal, aman bagi kesehatan juga. Rontok juga nggak terlalu begitu rontok dibandingkan dengan yang Rockwool. Nah, kemudian kita di sini ada material kita sendiri, material Accurate, namanya ini Noise Armor.
Dulu mungkin namanya matresin ya? Ya, Manisa ya? jadi orang-orang sebenarnya udah kenal sama yang namanya matresin. Dan kenapa kita rubah jadi noise armor Pak? Ya. Karena materialnya itu terupgrade dari Ya. produksinya, Produksi, ya, lebih produser. ramah lingkungan dan juga lebih lentur gitu. Bukan buat film kan, ada produser gitu. Enggak, produksi. Produksinya, ya. Nah, kemudian juga kita di sini ada silent wall. Bentuknya hampir sama nih Pak, Ya. sama noise armor. Cuman bedanya Oke. noise armor langsung ada Perekatnya ya. perekatnya, itu bisa langsung ditempelin. Kalau bisa yang lihat, ya. Ada kalau perekatnya. silent wall tidak ada. Kalau ini produk dari Korea, kalau ini produk dari Jepang. Bedanya di tempelannya itu di lemnya tersebut. Oke. Dan agak berbeda di densitasnya sih Pak. Kalau noise armor ini densitasnya sekitar 2000 kg per meter kubik. Kemudian kalau yang silent wall bedanya densitasnya 1750 kg per meter kubik. Beda sedikit ya. Ya, lebih. Nah, kemudian selain Accurate noise armor dan silent wall, ada lagi namanya Accurate fiber. Ini biasa juga kita pakai untuk soundproofing. Ya. Nah, ini tuh kita bisa jadi pengganti dari rockwool. Rockwool. Karena kenapa pengganti dari rockwool? Dia fungsinya sama sih. Dia masih berpori dan lebih ke material penyerap suara, bukan material insulasi suara. Dan di sini kita tuh ada 3, bedanya cuman di ketebalan. Ketebalan aja. Ada yang 1 mili, 1 senti, ada yang 6 mili, ya. atau yang 3 mili. Itu bedanya di fiber 600, fiber 300 dan fiber 1000 Pak. Ya. Nah, ini itu yang fiber 1000 ini Pak, ini tuh hampir sama sih daya blockingnya sama rockwool yang density 80 kg per meter kubik, 80 tapi tebalnya 5 cm. ya. Nah, material kita ini yang fiber 1000 ini tebalnya cuma 1 cm nih, Yeah. teman-teman. Sementara yang rockwool ini 5 cm. 5 cm. Sehingga kalau pakai material akurat itu tuh lebih menghemat Ruang ruangan. space-nya ya. Space-nya tuh Oke. tidak jadi lebih banyak gitu, tidak memakan space gitu. Yeah. Kebanyakan nih sekarang ini kan orang itu malas tuh ruangannya jadi sempit kalau pakai soundproofing, apalagi Yeah. kalau udah sempit terus ditambahin soundproofing lagi makin sempit kan. Nah, Yeah. produk aku itu bisa jadi salah satu solusinya Yeah. Pak sebenarnya. Kemudian juga bedanya dari rockwool yang fiber ini, fiber lebih aman bagi kesehatan, nggak Yeah. gatel dan nggak rontok juga. Ya. Kemudian juga waterproof gitu. Kemudian apa lagi ya? Oke, kita masuk ke Itu demonya. Kita masuk ke demonya coba ya. Jadi sekarang kita mulai untuk demonya ya. Apa dulu yang mau di ini fiber ya? Oh, kita coba dulu aja Pak dari Boleh, oke. yang produk yang ada di pasaran Oke. Indonesia gitu. Nah, kita akan mulai Nyalain dulu. demonya. Oke. Angkanya Kita coba aja. Nah, ini Pak yang kita sumber. Jadi kalau kita mau ukur sumber suara itu lebih baik kita arah ukurnya langsung dari arah sumber suaranya gitu Pak. Nah, Oke. sekarang itu sumber suara yang kita kasih ini sekitar 93 dB. Ya, 92, 93. 92 ya, 92 93 ya. Nah, kemudian kita pakai rockwool yang 3 cm. Dari 90 ya Pak? Ya. Dari 90. 90 turun sekitar 77. 77. 90 jadi 77. Berarti itu sekitar 13 ya? Ya sekitar 13-an desibel. Nah, kemudian pakai rockwool yang Yang lebih besar. lebih tebal. Lebih tebal ya? Ini desibel 80, rockwool desibel 80 tebal 5 cm. 5 cm. Oke. Dari 90 sekarang ya. Jadi 72. 90 jadi 72 itu berarti sekitar 18 desibel. 18 desibel ya. Nah, kemudian ini namanya pakai green wool nih Pak. Ya. Green wool. Nah, sumber suara sekarang 93. tiga jadi
88 deh Pak, 88 berarti sekitar 5 desibel, 5 sampai 6 desibel pakai green wool. Dikit ya? Iya, soalnya dia tuh walaupun berpori. dia tebal, dia berpori banget sih Oke, Pak. iya. Oke, kita sekarang pakai Accurate Fiber 300 yang tebalnya 3 mili. 3 mili ya, oke. Sekarang suaranya 96. 96 Ya. ketika dipakai Accurate Fiber 83 ya, 83 berarti 7 tambah 6 sekitar 13 desibel. 13 desibel. Fiber 600 Ya, 6 mili. yang 6 mili. Oke. Dari 94. Oke, 94. Jadi 78. 78 nanti ada di bawah ini. Ya, ada di bawah ini. Kemudian maaf. Ini Ya. pakai Accurate Fiber 1000 base. 1 senti ya? Ya, 1 senti. Apa ya Pak? 98. Dari 98. Sumber suara pertama 98. Ulang lagi. Ya. 96. 77. Oke, 77 desibel. Pengurangannya berapa nanti kita tulis di. Oke. Jadi kalau diambil kesimpulannya sebenarnya yang lebih tebal, yang pengurangannya lebih cukup banyak ya. Iya benar. Oke. Oke, terus kemudian kita akan pakai material insulasi. Insulasi. Ini yang paling penting di soundproofing sebenarnya sih Pak. Ya. Yang tadi itu kita bisa sebut namanya material penyerap suara. Absorber ya. Absorber. Ya. Nah, yang paling penting sebenarnya untuk ngeblocking suara itu pakai material insulasi. Ya. Kenapa paling penting? Karena dia materialnya tuh lebih padat juga nih Pak, lebih Ya. padat. Kemudian density atau kerapatan materialnya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan lumayan berat. Jadi tuh material yang untuk daya blockingnya lebih tinggi itu tuh harus material yang berat, Berat ya. density atau kerapatannya tinggi. Oke. Ya. Gitu sih Pak. Oke. Kemudian kita akan Kita coba lihat. lagi. Paling berapa? Flex armor dulu ya. 97. Dari 97 menjadi 71. 71. Pengurangannya nanti kita di bawah. Iya. 97 ke 71 ya. Oke. Untuk Flex armor. Kemudian Cukup tinggi ya. Spider roll. 92 ya Pak. 92 menjadi Oke. 92 menjadi 70. ya menjadi 70 70, desibel. ya. Nanti pengurangannya berapa kita akan tulis di bawah biar lebih jelas lagi. Nah, itu sih Pak. Ya. Nah, udah sekian dulu demo dari produk material Accurate dengan material yang ada di pasaran Indonesia saat Oke. ini gitu. Nah, yang pingin banget saya ingetin lagi kalau Oke. sebenarnya kalau untuk soundproofing suara untuk suatu ruangan biar kedap itu Iya. pertamanya itu cari material insulasi sih Pak. Iya. Material insulasi, baru jika mau lebih kedap lagi bisa dikombin dengan material penyerap suara gitu. Kemudian juga Harus dua-duanya itu ya. Harus ada yang insulasi sama yang penyerap. sebenarnya nggak apa-apa sih salah satunya. Salah satu. Cuman kalau boleh dibilang kalau misalnya dia Iya. mau memilih tuh dia pakai material insulasi atau penyerap suara, lebih baik sih kita nyaranin pakai material insulasi suara aja gitu. Oke. Dan misalnya kayak suara ngobrol, suara manusia aja Iya. atau suara ngobrol itu tuh bisa pakai ini aja, pakai material isolasi aja itu Iya. udah lumayan banget ngurangin. Iya. Kemudian tergantung dari fungsi ruangan Fungsi, juga sih Pak, iya. dan sumber kebisingan Sumber yang suaranya mau- dari mana? Iya, Iya. dari mana. Kemudian satu lagi sih, ini kan tadi kita ngomongin soal soundproofing. Nah, Oke. sebenarnya ada yang penting banget juga di soundproofing. Jadi tuh selain soundproofing ada lagi namanya vibration damping. Oke. Jadi itu seperti di webinar Ya, kita, jika sebelumnya. semuanya udah pada ngeliatin webinar kita, Sebelumnya. atau kalau belum lihat bisa di scroll aja tuh di video di YouTube kita tuh ada Ya. webinar kita, ada video-video webinar kita sebelumnya yang jelasin apa itu material isolasi, terus Ya. apa-apa aja kebisingan. Nah, sebenarnya nih suara itu bisa
bisa merambat melalui dua medium, Pak. Iya. Medium udara, kemudian sama medium benda padat. Benda padat. Nah, Ya, oke. yang medium udara tadi tuh kayak suara kita ngobrol atau suara Iya. musik itu bisa diatasi dari pakai material soundproofing. Iya. Nah, kemudian ketika ada suara yang merambat melalui medium benda Benda padat, padat, ya. itu biasanya tuh mesin yang bergetar ketika Iya. ditaruh di atas padatan atau Iya. di atas lantai itu akan menyebabkan getaran dan Oke. itu akan merambat melalui struktur bangunan. Nah, itu beda lagi treatmentnya. Tidak menggunakan bahan ini ya? Bukan, ada Oke. beda lagi. Bisa menggunakan namanya vibration damping, namanya kalau di Accurate sendiri ada namanya Regofoam dan Regopol. Ya, Regofoam dan Regopol, betul ya, Ah. pemirsa ya? Oke. Ada nih contoh bahannya? Kebetulan di sini kita ada yang namanya Demonya Regopol. dulu ya, Regopol ya. Nah, kalau untuk demo ilustrasi untuk perambatan getaran itu kita ada di video sebelum video ini. Ya, Lihat aja nanti ada ilustrasi perambatan getaran. Nah, di situ kita masih tahu nih gunanya pakai perambatan getaran dan tidak itu kayak apa Seperti apa? perbedaannya. Oke. Nah, ini Ini Regopol ya? Iya, Ini benar. Regopol. Oke. Oke deh. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanyakan ke kita. Bisa lihat dicek di website kita Di ya, Pak. website kita, di Instagram kita. Atau juga mau nanya-nanya di kolom komentar juga kita akan Boleh. ladenin pasti. Ya, kita akan jawab teman-teman ya. Ada lagi, Pak? Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya di semua channel YouTube kita.